dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Shalom, selamat pagi. Shalom. Tuhan kita baik, amin. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya karena kita sehat hari ini, bukan karena usaha atau keluarga kita diberkati, tetapi kebaikan Tuhan yang terbesar adalah ketika Dia rela mati buat hidup kita, amin. Bukan hanya mati, tapi Dia bangkit. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita tundukkan kepala kita dan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kata-kata kami terbatas Tuhan, untuk mengungkapkan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau begitu ajaib dalam hidup kami. Karena Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan dan kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian kami. Karena Engkau yang layak terima penyembahan kami. Karena Engkau yang layak terima ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Sungguh baik. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi sebab Kau Bapa kami yang baik, Kau teramat baik, dan Kau sangat baik buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat ucapan syukur kita dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Berkesudahan kasih setiamu selalu baru, tak berkesudahan anugerahmu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Baik Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh baik, Yesus namamu indah, amin. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mau memuji-Mu, mari kita memuji Tuhan dengan senang hati kita. Kami mau menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segenap jiwa kami Tuhan dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima. Hanya Dia yang layak terima pujian, kemuliaan hanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan katakan, ku mau memuji-Mu. Kami selalu puji-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji-Mu Tuhan. Ku selalu puji-Mu, kami hanya menyembah Kau Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nama yang ajaib dan berkuasa. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama,
Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi hidup kita, amin. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Suami sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan. Sudah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Bagi kami Tuhan di sorga. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Dialah yang bangkit. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita akan jadi lebih dari pemenang. Bapak Ibu percaya, amin? Haleluya, karena nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan kita. Amin. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Hanya
segala nama. Nama yang akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Namamu ajaib dalam hidup kami. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tubuh pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Di bumi, di surga, Kau Allah yang termasuk selama-lamanya Tuhan. selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar sebuah pujian. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kiranya damai-Nya selalu beserta dengan kita meskipun Ia tak lagi tinggal di bumi. Dan jangan lupa bahwa Yesus selalu menggenapi janji-janjinya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih
kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ajarku Tuhan bersyukur selalu. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Pertolonganku datangnya dari-Mu. Engkaulah sahabatku yang selalu setia. Ajarku Tuhan bersyukur selalu. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Pertolonganku datangnya dari-Mu. Engkaulah sahabatku yang selalu setia. Engkaulah sahabatku yang selalu setia. Engkaulah sahabatku yang selalu setia. Kita punya Tuhan yang setia, amin. Dia tidak akan pernah berubah, tetapi tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Hanya Engkau yang kami muliakan. Dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus. Diatakan datanglah sekarang, datanglah sekarang. Kau memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Dengan kuasa. Amin. Ini doa kami.
Urapi setiap kami. Sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus. Roh setiap kami, penuhi hamba-Mu. Biar menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Kau yang kami muliakan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Katakan datanglah sekarang. Datanglah sekarang, Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Oh datanglah sekarang. Datanglah sekarang, Datang penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Ini hamba-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus. Roh Kudus, Kami membuka hati kami untuk urapan dan kuasa-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus. Ini hamba. Ini kami hamba-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba. Roh Kudus. Mari kita panggil nama Roh Kudus. Mari kita panggil nama Roh Kudus saat ini. Ini kami Roh Kudus. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ini hamba.
Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Kiala mala mala shik, kiala wala mala kiala Terima wala mala kasih shik. Tuhan. Kiala wala mala mala shik, Terima kiala wala mala kasih, mala ya Roh kiala wala Kudus. mala shik, kiala wala mala. Terima kasih Roh Kudus, ini kami hamba Tuhan. Penuhi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mengalilah urapan-Mu. Mengalilah kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap hati. Terima kasih Tuhan. Kira masyikira Bapa Barala Masya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shikira Baba Baba Rabba Shikira Baba. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata dalam ruangan ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti apa yang kami dengar Tuhan pada pagi ini. Kau menolong kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami bisa melakukan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kami, pimpin langkah kami Tuhan. Supaya dalam hidup kami Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang susah untuk dapat sampai ke sini ya, karena ada beberapa jalan yang ditutup. Ya, saya sangat menghargai sekali kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang datang dari tempat yang jauh, agak kesulitan untuk datang ke sini di tengah suasana seperti ini. Tetapi puji Tuhan kita semua sudah berada di tempat ini. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu biasanya berbicara tentang 3 hal. Yang pertama tentang kuasa. Kuasa yang Tuhan Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa yang dijanjikan. Dan pada saat ini, di masa saat ini, kita sudah menerima kuasa itu. Kuasa yang dijanjikan itu. Pada saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Tetapi saat ini kuasa Roh Kudus itu dicurahkan buat kita. Meskipun saat itu kita tidak ada di tempat di mana Yesus terangkat ke surga, tetapi kuasa itu dicurahkan, diberikan kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Yang mau percaya dan merindukan kuasa itu. Dan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus berbicara tentang tugas yang harus diemban. Ya, pada saat itu murid-muridnya diberi amanat agung seperti kita kenal ya, amanat agung Tuhan. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Jadi pada saat itu murid-muridnya diutus untuk menjadi saksi, diberikan kuasa kemudian diutus untuk menjadi saksi. Di mana? Di mana-mana, di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di semua tempat, menjadi saksi di semua tempat dimanapun murid-murid itu ada. Dan sampai kita di Madiun ini ya. Kita di Madiun, di kota yang mungkin kecil ya. Hanya sebagian kecil ya, mungkin kalau di peta, seluruh peta dunia Madiun ini gak kelihatan. Tetapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang ada di Madiun ini. Mengasihi kita semua. Sehingga firman Tuhan itu juga diberi untuk kita. Kita juga harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus juga berbicara tentang
janji Yesus yang akan kembali lagi. Di dalam ayat 11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, jadi malaikat ya yang bersama dengan Yesus naik ke surga itu berkata begini kepada murid-muridnya, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu janji Tuhan yang belum digenapi saat ini. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia waktu naik ke surga. Itu yang sedang kita nantikan saat ini. Ya. Jadi ada kuasa yang dijanjikan yang sudah kita terima. Ada tugas yang diberikan yang sudah harus kita jalankan selama penantian kedatangan Tuhan. Tetapi ada satu janji Tuhan yang sedang kita nantikan, yaitu kedatangan Tuhan. Menanti itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya ya. Apalagi kalau menanti kapan datangnya kita tidak tahu. Ya, kecuali kalau kita tahu, oh besok minggu depan, oh besok datang, oh nanti bulan depan, wah kita sudah bisa mengatur ya segala sesuatunya. Tetapi menanti seseorang yang tidak tahu kapan datangnya, tetapi pasti datang, itu kadang-kadang sangat melelahkan. Ya, juga kadang-kadang orang menjadi bosan. Kadang juga orang jadi putus asa. Sakjane iki teko gak sih wong iki? Kok suwe men gak teko-teko tak enten-enteni ya. Kadang-kadang kita suka mengeluh itu. Kenapa katanya mau datang, tetapi kok belum ada. Jadi selama penantian itu seringkali banyak hal terjadi. Banyak hal juga yang kita rasakan. Kadang kita merasakan rasa jenuh. Tapi ada juga di antara kita yang merasakan tetap bersemangat. Wah, aku tetap mau menunggu. Pasti datang, pasti datang. Tetapi ada juga yang gak teko, putus asa sudah ya. Gak teko mungkin ya. Masih lama mungkin. Gak tahu kapan datangnya. Jadi menanti juga bukan sesuatu yang sangat menyenangkan kadang-kadang. Bukan mudah untuk dilakukan. Di dalam firman Tuhan di Matius pasal 25 ada satu penggambaran tentang mempelai yang akan datang. Ya, mempelai pria itu akan datang. Dan kemudian ditunggu oleh 10 gadis yang bodoh dan bijaksana dikatakan di Matius 25. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tradisi orang-orang Yahudi, perkawinan orang-orang Yahudi. Jadi mempelai itu datang, mempelai pria itu datang, dikatakan firman Tuhan, dia mau menjemput mempelai wanitanya. Jadi tradisi Yahudi itu seperti ini. Karena ini latar belakangnya terjadi di kaum Yahudi. Jadi mereka itu diawali dengan pertunangan. Ya, kalau kita ingat ceritanya Maria dan Yusuf, itu kan Maria dan Yusuf itu ditunangkan, bertunangan. Jadi yang tahap pertama itu mereka ditunangkan. Jadi keluarga itu bertemu. Kemudian membicarakan mahar ya, berapa yang harus dibayarkan, berapa mahar yang harus dibawa. Jadi ada pembicaraan antar keluarga, mempelai pria dan mempelai wanita. Tetapi itu sudah seperti pernikahan. Cuma bedanya mereka belum tinggal bersama-sama. Ya, jadi Maria dan Yusuf pada waktu itu juga dibilang itu sudah suaminya, sudah istrinya. Meskipun pada waktu itu hanya pertunangan, karena itu adat mereka di situ. Dan setelah itu, setelah acara pertunangan itu, pertemuan keluarga itu, mempelai prianya pergi pulang dengan keluarganya. Jadi tidak tinggal di situ. Pulang ke rumahnya kira-kira setahun. Nah, yang menjadi masalahnya adalah mempelai pria itu tidak tahu kapan datangnya. Jadi bisa setahun lebih sehari, bisa setahun lebih seminggu, dan tidak tahu. Jadi mempelai pria itu bisa datang sewaktu-waktu. Nah, ini penggambaran yang Yesus berikan. Ya, Yesus itu digambarkan sebagai mempelai yang akan menjemput kita gerejanya. Ya, yang akan datang kembali seperti mempelai pria menjemput mempelai wanitanya. Ya, jadi ada tradisi mereka di tahap yang kedua itu mempelai prianya datang menjemput mempelai wanitanya. Tetapi tidak tahu kapan datangnya. Jadi itu yang tahu cuma keluarganya mempelai pria. Hanya mempelai pria dan mungkin ayahnya saja yang tahu kapan datangnya. Jadi pihak mempelai wanita tidak tahu. Jadi hanya ancar-ancarnya saja. Wah, kurang lebih setahun, bisa tahun lebih, seminggu, bisa setahun lebih, sebulan, bisa kapan saja. Ya,
Makanya dalam cerita itu gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana, mereka sampai tertidur untuk menantikan. Karena mempelai pria itu tidak ngomongi kapan akan datang, hanya pasti datang itu saja. Karena mereka sudah ditunangkan. Dan yang tahap ketiga setelah mempelai pria itu datang, mempelai pria ini membawa mempelai wanitanya untuk dibawa ke tempat mempelai pria, kemudian diadakan pesta perjamuan. Nah, kalau di penggambaran kita pada waktu kedatangan Yesus kita akan dibawa. Kemudian ada perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba itu. Ya, jadi penggambarannya seperti yang tradisi orang Yahudi lakukan. Jadi ada mempelai pria menjemput mempelai wanita. Pada waktu cerita perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu, ada 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Kenapa tidak dibilang 5 gadis bodoh dengan 5 gadis pintar? Mengapa dikatakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Karena seperti kita lihat di cerita berikutnya, tindakan mereka ya yang dikatakan tidak bijaksana. Ya, tindakan mereka itu yang dianggap kurang tepat, kurang bijaksana. Jadi berhubungan dengan keputusan dan tindakan mereka. Jadi dianggap mereka tidak bijaksana, tidak bodoh. Tetapi ada gadis yang bijaksana. Mengapa dikatakan bijaksana? Karena dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ya, untuk menanti mempelai pria yang tidak tahu kapan datangnya. Ya, jadi dianggap itu bijaksana. Mengapa tidak dikatakan gadis bodoh dengan gadis pintar? Karena itu berhubungan dengan tindakan yang mereka lakukan. Bagaimana dalam penantian ini, dalam penantian kita dalam menanti kedatangan Yesus itu, kita bisa menjadi bijaksana. Ya. Kalau dikatakan ada 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana itu, mereka sama-sama menanti. Melakukan hal yang sama, tetapi ada yang berbeda dari mereka. Bagaimana caranya kita bisa seperti gadis yang bijaksana itu? Kita dikatakan bijaksana dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dikatakan juga di ayat yang ke-11. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Di ayat 14, maafkan saya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian, ayat 13 ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Jadi selain kita menanti dengan bijaksana, firman Tuhan juga mau kita berjaga-jaga. Ya, jadi tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu seperti orang yang kayak menunggu di pos ronda itu ya. Kalau kita di kampung-kampung gitu, biasanya di RT-RT itu ada sistem siskamling gitu ya, harus berjaga-jaga ya supaya nanti kalau tidak ada orang yang mungkin mau berniat jahat, mau membuat pencuri, mau melakukan hal yang tidak benar, itu kita tahu gitu ya, harus berjaga-jaga, waspada ya. Jadi tidak hanya menanti dengan bijaksana, tetapi juga waspada, berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengerti tujuan dan mempersiapkan diri dengan bijaksana. Seperti 5 gadis bijaksana ini dan 5 gadis bodoh itu, mereka tahu tujuannya mereka apa. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan begini. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi 10 gadis ini punya tujuan yang sama. Dia mau pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi mereka ada tradisi begini. Dari pihak mempelai laki-laki juga ada pengiringnya. Pihak mempelai wanita juga ada pengiringnya. Jadi yang mengiring yang menyambut kedatangan mempelai pria itu. Ya, jadi 10 gadis ini diumpamakan sebagai gadis-gadis yang menantikan mempelai pria itu datang, menyambut kedatangannya. Mereka punya tujuan yang sama, ya, tujuannya sama. Tetapi di ayat yang berikutnya dikatakan begini. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa buli-buli mereka. Ada tindakan yang berbeda ya. Mereka hanya membawa pelita ya.
Dan satunya lagi tidak hanya pelita yang dibawa, tetapi buli-buli tempat minyak. Ya, jadi mereka punya persediaan minyak. Karena apa? Karena seperti kita tahu, tidak tahu kapan menantinya. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, tidak tahu kapan mempelai itu datang. Jadi bijaksana karena dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tujuannya mereka sama, menanti, menyambut mempelai pria itu. Tetapi ada sebagian yang mempersiapkan diri dengan baik, ada sebagian yang tidak mempersiapkan diri atau ala kadarnya saja. Ya, sepenting aku sembah lampu, engkau gampang. Ya, lah entek engkau gampang. Ya, tetapi yang bijaksana ini sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dia sudah berjaga-jaga. Kalau nanti pelitanya mati, kalau nanti lampunya mati, sudah ada persediaan. Apa sih pentingnya membawa pelita? Apa enggak usah membawa pelita aja, sebetulnya kalau nyambut gitu aja kan bisa. Apa sih pentingnya pelita? Mengapa di ayat-ayat yang berikutnya mereka sampai kehabisan kemudian mereka pergi, pada waktu mereka datang kembali pintunya sudah ditutup. Apa pentingnya punya pelita itu? Seperti kita tahu kondisi mereka itu tidak seperti kondisi pada saat ini. Kita banyak lampu di mana-mana. Ya, pada saat itu biasanya mempelai pria itu datangnya malam hari, bisa tengah malam. Ya, bisa tengah malam datangnya. Jadi tidak ada penerangan pada saat itu. Jadi mereka harus siap sedia. Jadi kalau dikatakan, kalau diteriakin mempelai datang. Dan itu harus dibuat kasih penerangan. Ya, mereka juga apabila menyambutnya juga harus tahu jalannya, arahnya kemana. Ya, mempelainya datang ini di mana lewatnya. Karena kalau tidak ada lampu, gelap gulita, mereka gimana nyambutnya? Jangan-jangan yang disambut salah. Jangan-jangan juga jalannya itu nanti tidak ketemu sama mempelai pria. Ya, beda jalan. Ya, mempelai prianya di mana, kita menyambutnya di mana. Jadi perlunya ada pelita supaya tahu yang disambut itu mempelainya benar. Dan yang kedua jalannya mengarah ke mempelai prianya, itu menyambutannya juga benar. Ya. Jadi perlu penerangan, perlu diterangi, perlu pelita. Ya, makanya itu gadis-gadis ini seharusnya tahu bahwa pelita itu sesuatu yang penting. Tidak boleh mati, tidak boleh padam. Harus dipersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya tujuan saja yang penting, tetapi persiapan juga penting. Demikian juga hidup kita. Kita menanti kedatangan Tuhan. Betul? Kalau kita ditanya, kita semua menanti kedatangan Tuhan. Kita percaya Tuhan datang, percaya Yesus datang. Ya, kita menanti Yesus datang. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Di dalam firman Tuhan, itu dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita. Ada firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah kita. Masalahnya adalah kita mengerti enggak firman Tuhan yang menerangi jalan kita itu. Kita baca enggak firman Tuhan? Ada orang yang menanti kedatangan Tuhan tanpa mempersiapkan diri dengan baik. Dia hanya, aku percaya Yesus, sudah itu saja. Aku tahu Yesus itu siapa. Dia lahir di Bethlehem, di kandang domba, itu saja. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Apa kehendak Tuhan buat hidup kita? Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan suruh buat kita? Ada di dalam firman Tuhan. Itu yang seharusnya kita tahu. Itu yang menerangi langkah-langkah kita dalam penantian ini. Apakah kita sudah mengenal firman Tuhan? Mengerti firman Tuhan? Membaca firman Tuhan? Firman Tuhan katakan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Terang bagi langkah kita. Kalau kita nggak mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal jalan Tuhan? Dan yang kedua, apa yang bisa membuat kita bijaksana dalam penantian ini? Kita harus memiliki iman dan penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa dapat bertahan dalam keadaan yang tidak terduga sekalipun. Karena mempelai ini dikatakan di dalam ayat tadi dikatakan, tetapi mempelai itu tidak datang-datang, ya. Ayat dikatakan di ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Tidak terduga kapan datangnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Kita harus punya iman dan apa? Penuh dengan Roh Kudus.
Karena penantian kita tidak tahu sampai kapan. Dan kita harus berjaga-jaga dan bertahan selama penantian itu. Seringkali penantian itu membuat kita capek seperti wanita ini. Ya, capek, lelah sekali rasanya. Tetapi kita harus berjaga-jaga, harus bertahan. Kita mesti punya iman. Kenapa kita mesti penting punya iman? Karena kita harus tetap memegang teguh janjinya Tuhan. Kita harus memegang teguh apa yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan datang kembali. Entah itu kapan. Waktunya dekat atau masih lama. Tetap kita harus berharap. Dan yang kedua, kita harus penuh dengan roh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 ada satu perkataan tentang Barnabas. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah serta sangat percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak orang mengikut Tuhan. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu sama dengan dikuasai Roh Allah. Pikirannya, hidupnya, jalan hidupnya itu yang menguasai Roh Kudus. Ya. Jadi kenapa kita bisa dipimpin Roh Allah? Kan yang menguasai kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita itu Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang membimbing kita, menuntun kita, ada firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang memenuhi pikiran kita. Roh Kudus yang menuntun langkah kita. Yang berbicara secara pribadi kepada kita. Yang menjelaskan kepada kita pribadi. Yang memampukan kita. Itu Roh Kudus. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tidak cuma hanya percaya saja. Saya percaya. Tetapi bagaimana kita bisa bertahan dalam kepercayaan kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tetapi ada Roh Kudus yang menghidupkan firman itu di dalam hati kita. Sehingga kita tetap punya semangat untuk menantikan Tuhan. Sehingga kita tetap berkobar-kobar menantikan Tuhan. Ada waktunya mungkin satu waktu mungkin kita merasa lelah secara fisik. Tapi akan dibangkitkan lagi ketika kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita minta Roh Kudus untuk menguasai diri kita. Untuk menguasai pikiran kita, hati kita, membangkitkan iman kita. Roh Kudus yang penuh di dalam hidup kita, membuat kita bisa mampu bertahan. Pada waktu kita bisa bertahan, itu ada hasil yang kita bisa dapatkan. Seperti wanita yang bijaksana itu. Dalam penantian mereka, mungkin tidak mudah, ya, ada keletihan. Tetapi penantian itu tidak sia-sia. Dengan persiapan yang baik, ketika mempelai itu datang, dia siap. Dia siap untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan. Jadi persiapan yang baik itu tidak mengecewakan hasilnya. Penantian yang bijaksana itu membuahkan hasil. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan yang bijaksana dalam penantian ini? Berusaha untuk mengenal Kristus supaya kita tidak ditolak. Di dalam ayat 10 dikatakan begini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Dan ayat 12 dikatakan begini. Di ayat 11 saya bacakan dulu. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yaitu gadis-gadis yang bodoh yang pergi untuk membeli minyak karena mereka habis minyaknya. Dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Di ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sangat disayangkan, mereka sudah menantikan sepanjang malam itu. Ya, mereka sudah menanti bersama-sama dengan gadis yang bijaksana itu. Tetapi hasilnya mengecewakan. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Pada waktu mempelai itu datang, gadis bodoh ini tidak siap. Dia tidak ada persiapan yang cukup. Sehingga Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Waktunya sudah habis. Pintu itu sudah ditutup. Kesempatannya sudah habis. Jadi selama ada kesempatan, selama masa penantian itu, jangan lupa kita juga mesti mengenal Kristus itu. Kenapa? Karena Kristus itu yang akan datang menjemput kita. Karena Kristus yang akan datang bersama mengangkat kita. Membawa kita di tempat dia berada, firman Tuhan katakan. Jadi selama penantian ini,
Jangan memakai waktu-waktu kita dengan sia-sia. Tetapi pakai waktu juga untuk mengenal dia. Sehingga pada saat nanti Kristus datang, Kristus berkata, aku kenal kamu. Ayo masuk bersama-sama dengan aku. Jangan sampai kita sudah seperti gadis bodoh ini. Sudah menanti semalam-malaman. Sudah menanti dengan capek sampai ketiduran. Tetapi pada waktu Kristus datang, mempelai itu datang, dia berkata apa? Aku tidak kenal kamu. Waktunya sudah habis. Sudah ditutup pintunya, tidak ada kesempatan lagi. Kita mau nangis kayak gimana pun, kita mau berusaha, kita mau punya minyak sebagaimanapun besarnya. Sudah tidak ada gunanya lagi. Kita mungkin wanita bodoh ini sudah pergi untuk membeli minyaknya, dapat mungkin banyak sekali. Tetapi waktunya sudah habis. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi kita mesti ingat, tidak selamanya lagi kita punya kesempatan. Kesempatan itu ada batasnya. Hidup kita di dunia ini juga ada batasnya. Tidak selama-lamanya kita ini terus kekal ada di dunia. Kesempatan itu tidak selalu ada. Ada kesempatan nanti di mana sudah habis dan kemudian ditutup. Dan kemudian kita menyesali kayak gimana pun tidak ada gunanya. Jadi selama kita di dunia, selama kita ada dikasih kesempatan ini, kenalah Yesus dengan baik. Melalui apa? Yesus kita kenal dengan baik. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dengan inilah cara memperoleh hidup kekal itu. Dengan mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus ke dunia. Kalau kita mengatakan kita mengenal Yesus, kita harus tahu perintah-perintah Tuhan. Kita tahu dari mana perintah-perintah Tuhan, dari firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Gadis-gadis yang bodoh itu sebelum dia pergi untuk membeli minyak itu, dia berkata begini kepada gadis-gadis yang bijaksana itu. Pada waktu bilang mempelai itu datang, dia berkata, tolong kasih no aku ya, kasih no aku minyak itu, minyakku ini sudah mau habis ini, kasih no punya. Dan kemudian gadis bijaksana itu bilang, tidak bisa, tidak cukup. Kita harus tahu ada hal-hal yang kita tidak bisa minta dari orang lain untuk memenuhi kita, supaya kita bisa masuk bersama-sama dengan mempelai itu. Ada hal-hal yang bersifat pribadi yang harus kita lakukan sendiri dengan Tuhan. Yang kita harus lakukan sendiri secara pribadi. Apa itu? Mengenal Tuhan secara pribadi. Itu tidak bisa kita kemudian kita minta dari orang lain. Orang lain bisa berbagi pengalaman hidup mereka. Tetapi mengenal itu pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga seperti orang wanita bodoh ini, kasih no aku. Ada hal-hal yang tidak bisa kita bagi dengan orang lain. Itu kita harus punya sendiri. Tidak bisa kita pada waktu itu sudah mepet waktunya. Bagi no aku imanmu, bagi no aku pengenalanmu. Tidak bisa. Bagi no aku kesetiaanmu sama aku. Tidak bisa. Kesetiaan itu berbicara pribadi kita dengan Tuhan. Pengenalan itu berbicara hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Komitmen itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita berbagi komitmen di Tuhan, kita bagikan kepada orang lain. Tidak bisa. Yang kita bagikan adalah kasih kita bisa bagi. Pengalaman kita dengan Tuhan kita bisa bagikan. Firman Tuhan kita bisa bagikan. Tetapi yang bersifat pribadi kita dengan Tuhan, kita tidak bisa bagi dan kita tidak bisa minta dari orang lain. Ayo kita bagikan dengan aku. Ya, bagikan imanmu. Ya, kamu percayamu bagikan dengan aku. Kita bisa memakai firman Tuhan untuk membagikan apa yang kita percaya. Tetapi iman itu pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita bangun sendiri secara pribadi kita dengan Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Tidak kita bisa jaga orang lain untuk menolong kita pada saatnya nanti. Kalau waktunya sudah habis kemudian kita bagi aku. Tidak bisa. Itu harus kita lakukan sendiri. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Berkomitmen, berjanji kita dengan Tuhan. Itu pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti, apa yang kita lakukan itu bisa membawa dampak buat kita sendiri.
membawa hasil buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Wanita yang gadis-gadis yang bijaksana itu mempersiapkan diri dengan baik, dia menanti dengan bijaksana, dia mendapatkan hasilnya. Untuk siapa? Untuk dirinya. Karena apa? Karena dia akhirnya masuk bersama dengan mempelai itu. Ada hal-hal yang harus dilakukan kita pribadi. Entah itu siapapun kita, entah siapapun orang tua kita, entah siapapun, entah apapun jabatan kita di dalam pelayanan. Tetapi jangan lupa, hubungan pribadi, perkenalan kita dengan Tuhan secara pribadi, itu harus kita lakukan sendiri. Harus dibangun sendiri, harus dilakukan sendiri komitmen kita. Karena itu antara kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian seperti gadis bodoh itu. Kita mencoba meminta orang lain, tetapi orang lain tidak bisa berikan itu buat kita. Dan kemudian kita tidak bisa turut bersama-sama dengan mempelai itu. Kita sudah berjerih lelah mungkin menanti. Tetapi jangan menanti asal menanti. Kita semua menantikan Tuhan datang. Tetapi jangan asal menanti. Jangan menanti dengan bodoh. Tetapi menanti dengan bijaksana. Jangan pakai waktu kita yang singkat ini di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Yang kemudian kesempatan itu habis. Kemudian kita menyesal sebagaimanapun, tidak ada gunanya. Selama kita masih ada kesempatan, ayo kita dengan bijaksana melakukan persiapan-persiapan ini dengan baik. Kita mengenal Tuhan juga dengan pribadi dengan baik. Kita melakukan firman Tuhan juga dengan baik. Kita dipenuh dengan Roh Kudus. Kita memiliki iman yang baik, yang teguh. Karena iman itu berbicara kepercayaan kita pribadi dengan Tuhan. Jadi fokuskan kita kepada tujuan, penantian akan janji kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi pasti datang. Masalahnya adalah kita siap enggak? Kita sudah membuat persiapan yang baik enggak? Persiapan yang bijaksana enggak kita sudah lakukan? Atau selama ini kita cuma setengah-setengah saja? Seperti gadis bodoh itu. Kenapa dikatakan bodoh? Lah sudah tahu, mereka punya tradisi. Mempelai pria itu enggak tahu kapan datangnya. Lah kok enggak mau persiapan? Itu namanya bodoh, firman Tuhan bilang. Sudah tahu Yesus mau datang, tapi kok enggak mau persiapan? Itu firman Tuhan berkata kita itu bodoh. Jadilah bijaksana dalam penantian kita menjelang kedatangan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga itu mengingatkan kita kembali bahwa Dia akan datang. Dia akan datang kedua kali sesuai dengan janjinya. Meskipun kita tidak tahu kapan datangnya, tetapi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah banyak yang digenapi. Mari kita menanti dengan bijaksana, melakukan hal-hal yang bijaksana. Kita boleh melayani Tuhan. Tetapi kita harus mengenal pribadinya Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita boleh melakukan banyak hal. Menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa. Hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bagaimana dengan hidup kita? Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa seperti rasul-rasul itu setelah Yesus naik ke surga, mereka tidak kemudian lari meninggalkan Tuhan, tetapi semakin giat menjadi saksi Kristus, semakin giat melayani Tuhan, bahkan mereka berkorban nyawanya untuk Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya tidak kemudian kembali lagi ke kehidupan mereka yang lama. Tetapi mereka mulai membawa banyak orang. Menceritakan tentang Tuhan. Memakai hidupnya dengan baik. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita. Bagaimana dengan hidup kita. Masih ada waktu buat kita. Tetapi jangan sia-siakan waktu kesempatan yang diberikan. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan waktu kesempatan yang diberikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Maranatha, Maranatha,
Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datang. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Maranatha, Tuhan pasti datang kembali. Persiapkan diri kita dengan baik. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan, sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah
Terima kasih. Terima kasih. Tuhan pasti datang kembali. Tetapi dalam penantian ini, apakah akhir-akhir ini kita merasa letih, kita putus asa, kita merasa penantian kedatangan Tuhan rasanya membuat kita capek, membuat kita rasanya putus asa, membuat kita kering, tidak bersemangat. Kita merasa tidak berdaya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tidak ada semangat, tidak ada tenaga lagi untuk bisa bertahan menantikan kedatangan Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali. Kalau hari akhir ini kita merasa seperti itu, selama masih ada kesempatan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus. Kita pakai waktu-waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Iman kita bangkit. Kita bisa bertahan dalam penantian ini. Kita tidak tinggalkan. Pelita kita tidak habis. Cari Tuhan. Bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Kenal Tuhan lagi. Kenal Tuhan. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita sudah lama tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah padam semangat kita. Pengiringan kita akan Tuhan rasanya sudah letih. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus itu untuk memenuhi kita. Bangkitkan iman kita, percaya kita, bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bangun doa-doamu di hadapan Tuhan. Kenal Tuhan lebih lagi. Alami Tuhan lebih lagi. Sehingga Roh Allah, Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, menuntun langkah kita. Jangan putus asa. Jangan sampai kita ketinggalan. Selama masih ada kesempatan, ayo kembali lagi. Kembali kita cari Tuhan. Kembalilah kita datang sama Tuhan. Dekat lagi sama Tuhan. Ada hal-hal yang pribadi yang kita harus lakukan sendiri dengan Tuhan. Tidak bisa kita wakilkan oleh orang lain. Bangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan kembali. Pakai penantian ini dengan bijaksana. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para kebesar, sambutlah Dia Raja.
datang kembali yang kedua. Tuhan, kami berdoa buat kami semuanya Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan, kami mengalami keletihan, kami mengalami keputusasaan, kami mengalami kekeringan rohani. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami tidak memakai waktu kami dengan bijaksana. Kami tidak memakai kesempatan-kesempatan dengan bijaksana. Kami hidup jauh dari Tuhan. Kami memakai waktu kami untuk kesibukan kami sendiri. Untuk keperluan kami sendiri. Kami melupakan Engkau. Kami melupakan kedekatan kami dengan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan, pada saat ini kami datang kembali. Kami rindu Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dipulihkan kembali Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, iman kami kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami bisa bertahan Tuhan, menantikan kedatangan-Mu. Kami rindu Tuhan, pelayanan kami Tuhan, dipulihkan kembali. Kami rindu Tuhan, semangat kami Tuhan dalam mengikut Engkau berkobar-kobar kembali Tuhan. Kami rindu Roh Kudus mengurapi kami kembali. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami percaya Tuhan, hari ini kami dikuatkan kembali. Kami diingatkan kembali Tuhan. Kami harus berjalan dengan benar. Kami harus hidup dipimpin oleh Roh-Mu, dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Kami harus membangun kedekatan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat air hidup yang bersama-sama kami beribadat pada pagi ini. Biar Tuhan menolong kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk memakai kuasa yang Tuhan beri buat kami. Untuk memberkati banyak orang. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami sudah selesai ibadah pada pagi ini. Kami akan pulang ke rumah kami dengan membawa berkat yang dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kelimpahan, pemulihan penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Melimpah-limpah kepada kami senantiasa dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini tidak ada pengumuman yang ditampilkan. Tetapi kami mengingatkan minggu tetap ada ibadah 2 kali, jam 7 dan jam 5 sore. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjelang hari Pentakosta ini kita mengambil doa puasa bersama. Ya, secara selama 10 hari. Mulai hari ini sampai hari Minggu Bapak Ibu Saudara bisa berdoa di rumah masing-masing. Tetapi mulai hari Senin sampai hari Sabtu yang akan datang tanggal 17 sampai tanggal 22 kita ada doa bersama menjelang hari Pentakosta. Di tempat ini jam 6 sore. Tetapi dari hari Senin koordinator yang berdoa, koordinator dari wilayah Pendeta Okta dengan Pendeta Yateno. Kemudian di hari Selasa itu wilayah yang menjadi koordinator adalah wilayah saya, wilayah 2 dengan wilayah 2 saja. Kemudian hari ketiga wilayah Pendeta Dano menjadi koordinator. Kemudian hari keempat, hari Kamis itu wilayahnya Pendeta Popi yang dulu sekarang dipimpin oleh Bapak Bambang Kus. Ya, dan juga God's Arrow. Ya, Youth itu koordinatornya hari Kamis. Jam 6 sore dan Jumat Sabtu kita berdoa bersama-sama di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bukan wilayahnya tetapi tetap mau hadir, enggak apa-apa. Itu terbuka untuk siapa saja yang mau berdoa bersama-sama. Ya, jadi yang rindu untuk dikuatkan, dipulihkan kembali, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibangkitkan semangatnya, berkobar-kobar melayani Tuhan. Mungkin yang merindukan kebangunan rohani yang luar biasa di dalam pelayanan. Ada pemulihan yang luar biasa terjadi dalam keluarga, pekerjaan, di dalam pelayanan kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa puasa bersama-sama. Ya, karena Roh Kudus bekerja,
untuk semuanya. Jadi kebangunan rohani itu kerjasama dari semua jemaat. Ya, kerinduan dari semua jemaat. Bukan hanya kerinduan 1-2 orang, tetapi kerinduan semua jemaat. Dan kita bersama-sama bersehati, bersepakat. Dan roh Allah, kuasa Allah turun bekerja dengan dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mulai hari Senin sampai Sabtu yang akan datang. Dan beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berdoa pribadi di rumah, mengambil puasa di rumah. Tapi kita ambil puasa bersama, doa puasa bersama mulai minggu yang akan datang. Persembahan nanti bisa dimasukkan di kotak yang persembahan yang ada di depan. Dan mungkin setelah pulang ini Bapak Ibu Saudara hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin Bapak Ibu akan bersilaturahmi dengan tetangga atau lingkungan. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa karena akan berjumpa dengan banyak orang. Jadi kita sama-sama menjaga ya. Kita akan berdiri bersama-sama sebelum kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat persembahan yang akan kami berikan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan, kelimpahan, kecukupan yang dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan amat baik dalam hidup kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami memberi dengan sukacita karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu tidak pernah habis buat kami. Tuhan terlalu tersedia buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau menguduskan persembahan kami berikan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus hidup di